bahwasanya ya Tuhanmu lahir dari anak keturunan Ishak. Secara Kalau otomatis merujuk kepada sang anak, iya betul. iya, Kalau bapak nggak pernah dilahirkan. dengar dulu, ya. Secara otomatis kamu mengakui bahwasanya Tuhan, ya, bahwasanya manusia engkau tuhankan. Karena anak keturunan dari Ishak itu adalah manusia. Sekalian menuhankan manusia juga namanya Nah, Muhammad. nanti ke situ. Karena kamu sudah mengakui, aku tidak perlu menunjukkan data lagi kepadamu. Sekarang kamu kan mengatakan bahwasanya Yang saya jadi masalah, kalian tidak sadar kalau kalian menuhankan Muhammad itu. Berku sampaikan aturan mainnya. Tunggu dulu, berku sampaikan aturan mainnya. Sekarang kamu kan memfitnah nih. Kau bilang Bang Faruk itu mentuhankan anak manusia. Kalian itu Ini menjadikan Dis, Muhammad Dis, sebagai Tuhan. sabar dulu, Dis. Saya tidak bilang Iya, sabar menjadi dulu, Allah, tidak. Gitu. Ini Dis, sabar dulu, Dis. Kita diskusi biar ada nilai edukasinya ya. Karena kau telah mengakui kau tuhankan anak keturunannya Ishak, aku tidak perlu menunjukkan data kepadamu. Tetapi kamu menyampaikan di sini bahwasanya kami mentuhankan anak keturunan dari spermanya Abdullah. Maka kami meminta data kepadamu. Di mana? Iya, saya tunjukkan. Masalahnya begini. Oke, silakan. Di mana datanya? Di mana datanya? Yang jadi masalah yang sangat luar biasa yang tidak bisa dipahami oleh orang Islam adalah orang Islam tidak tahu apa itu mentuhankan. Itu masalahnya. Coba dulu kau kutanya Faruk, apa itu mentuhankan? Kau pun tak tahu apa itu mentuhankan kan? Pantaslah kau tak sadar mentuhankan Muhammad, kan gitu masalahnya. Gitu loh. Oke, sekarang gini aja Dis. Gini Dis. Definisi dari mentuhankan itu menurut pemahamanmu itu apa? Silahkan. Mentuhankan itu sesuai dengan surat Al-Jathiyah ayat 23. Apa? Menjadikan Surat apa? Surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah pun kau tak tahu. Berantakan bacaanmu. Surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23 mengatakan. Salah, Dis, biar gua ajarin kau ya, Dis. Saya ngomong gemetar mereka semua. Bukan gitu, Dis. Kau salah. Kau salah baca. Coba 1, 2, 3, 4, 5 orang. Oke, 10 orang lawan saya. Kau salah baca, Dis. Makhrajul hurufnya huruf jim, yaitu tengah lidahmu itu. Kami di sini bukan mau belajar huruf Arab. Jadi kedengaran Banyak orang Islam yang bilang atau Al-Fatihah pun banyak, nggak permasalahkan itu. enggak gini loh. Kita nanti bingung cari surat Dis. Kalau Bang Faruk main-main ke daerah Pulau Jawa, banyak di sana ngomong Al-Fatihah katanya. Tapi nggak jadi masalah itu. Bukan itu Dis, masalah benar kita. Dis ya, Dis itu masalah Gini. dialek. Ini Di kesalahanmu dalam di surat makhrajul. Al-Jathiyah, Dis, mulai panas mereka. kesalahanmu Bentar di lagi dikit nih. makhrajul. Takut mereka. Ya, oke silakan. Kadang-kadangnya. Silakan. Oke. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23 dikatakan, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, apakah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya berarti menganggap bahwa hawa nafsunya itu adalah Allah? Tidak. Apakah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya menganggap hawa nafsunya itu sebagai sang pencipta? Tidak. Apakah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya artinya dia sholat kepada hawa nafsunya? Tidak. Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya artinya membuat dirinya dikendalikan penuh oleh hawa nafsunya. Nah, seorang muslim wajib membuat dirinya dikendalikan penuh oleh Allah dan Muhammad. Jadi kau harus membuat dirimu dikendalikan oleh Muhammad. Bagaimana caranya? Kalau Muhammad ngomong A, kau harus A. Kalau Muhammad ngomong B, kau harus B. Presiden bisa kau bantah, orang tuamu bisa kau bantah, istrimu bisa kau bantah. Tapi seorang Muhammad dan Allah tidak akan mungkin boleh dibantah oleh seorang muslim yang sejati. Itulah kenapa seorang Islam itu wajib membuat Muhammad jadi Tuhannya. Itu masalah. Kau kan tidak tahu apa itu mentuhankan itu loh. Coba bantah lagi, bantah. Oke, bisa ku jawab, Dis. Bisa ku jawab, Dis. Oke. Apakah kamu pernah membaca ayat di dalam Al-Qur'an, ati Allah, ati Rasul? Patuhilah Allah dan patuhilah Rasul.
kepatuhan kami itu kepada artinya Nabi. pembunuhan Jangan kepada dipatahkan Muhammad. lah. Kau tadi ngomong aku diam. Kau yang panik jadinya. Kau tadi ngomong aku cuman diam. Aku memberikan narasi, jangan dipotong. Ya, ati Allah, ati Rasul. Patuhilah Allah dan patuhi Rasul. Siapa yang memberikan perintah itu kepada kami? Allah. Jadi, di saat kami mematuhi apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, itu sebagai salah satu bentuk patuhnya kami kepada Allah. Karena apa? Allah sendiri memerintahkan kepada kami untuk mematuhi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Betul, Dan di dalam betul itu. Dan di dalam Al-Quran juga Allah menyampaikan sesungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan. Suri tauladan untuk ditiru, untuk diikuti. Yang jadi pertanyaan, siapa yang memerintahkan kau patuh kepada Paulus? Kutanggapi ya. Siapa belum siap aku dis. Belum siap. Lanjut. Sikit lagi dis. Siapa yang memerintahkan kau patuh kepada Paulus? Sementara Yesus tidak pernah berkata-kata dari lisannya, patuhilah aku, patuhilah Paulus. Jadi apa dasarnya kau patuh kepada apa yang disampaikan dan percaya kepada dan beriman kepada apa yang disampaikan Paulus? Silakan silakan. Baik. Jadi saya rasa kita fokus dulu ya kepada Lari dia. Gak ada Bang Faruk turun ini ya. Jangan nanti dia fitnah dibilang turunin ya. Lari dia. Wallahi Bang Faruk gak ada nurunkan dia. Gak akan bisa dijawabnya itu. Kepatuhan kami kepada Nabi Muhammad SAW karena diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Ati Allah, ati Rasul. Patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Yang jadi pertanyaan untuk teman-teman Kristen ini, ya kan? Ada nggak satu ayat di dalam Bible Yesus memerintahkan patuhi aku, patuhilah Paulus? Ada nggak? Jadi apa dasarnya kalian percaya dan beriman serta mengikuti apa dibilang Paulus? Apa dasarnya? Coba pikir dulu kalian, apa pegangannya? Jika suatu saat kelak kalian bertemu dengan Yesus dan ternyata amal perbuatan dan keimanan kalian itu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, seperti di Matius 7:21 sampai 23. Yesus mengusir orang-orang yang bernubuat atas nama Dia, memanggil Dia Tuhan. 2 Yohanes 1:7 juga dinyatakan itu si penyesat dan juga antikristus. Sementara apa yang disampaikan Paulus itu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 7 nomor 1, Matius 7 21 sampai 23. 2 Yohanes 1 nomor 7. Gitu loh. Apa dasarnya? Dan ditambahi dengan perkataan Yesus akan berkata begini, apakah aku Yesus pernah berkata kepadamu, patuhilah aku dan patuhilah Paulus? Pernah? Enggak. Jadi apa dasarnya kau percaya kata Paulus? Apa dasarnya? Aduh. Nggak ada Bang Faruqi ya. Wallahi nggak ada Bang Faruqi. Entahlah dia masalah jaringannya. Kita tengok dulu di bawah. Ya. Dia ada nggak di bawah? Kalau ada aku naikkan lagi dia, nggak apa-apa. Nggak ada dia ya, nggak ada teman-teman. Ya jadi gini, sedikit lagi Bang Dewa. Ya, sedikit lagi ya. Ini ya dari awalnya si Edis naik tadi, ini Bang Faruk rekam untuk di-upload ke YouTube. Nanti Bang Faruk, teman-teman bisa lihat ya YouTube-nya Bang Faruk, The Real Faruk Sianipar 44. Jika memang Bang Faruk ada mengeluarkan dia, kalian saksikan nanti rekamannya ini. Akan nampak nanti Bang Faruk menekan tombol mengeluarkan Edis atau nge-kick si Edis. Ya. Atau jika ada moderator Bang Faruk yang mengeluarkan dia, akan muncul nanti di layar itu Bang. Moderator si Fulan mengeluarkan Edis, ada itu. Ya, aku janji ini akan ku upload di YouTube supaya teman-teman bisa menyaksikan. Edis itu kabur atau di-kick. Edis itu cara bermainnya kayak gitu, kotor. Nggak mampu dia menjawab, cabut dia. Nanti ke roomnya dia keluar-keluar. Aku di-kick. Karena apa? Sampai mencret pun dia. Upin-upin gondrong pun, bahkan sampai giginya ayam pun bergigi, dia nggak akan bisa menjawab itu. Pertanyaan dari apa? Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus memerintahkan patuhilah aku Yesus dan patuhilah Paulus. Ada nggak? Gak ada. Pakai akal kalian, pakai.
Silakan yang lain yang mau menambahkan, silakan. Bang Farouk, kan kita kan di dewa. Ya, mangga.